Halo teman-teman sahabat Programmer Desa, kembali lagi di channel Programmer Desa. Kali ini Programmer Desa akan melanjutkan pembahasan tentang HTML. Kita akan belajar tentang paragraf di HTML. Sebelumnya kita sudah sampai di pembahasan tentang heading. Sekarang kita akan masuk ke pembahasan tentang paragraf. Sebelum mulai, kita jalankan terlebih dahulu sum kontrol kita, atau teman-teman menggunakan web service yang lainnya, kita jalankan. Kita tunggu sampai berwarna hijau, kemudian kita buka browser, kita cek apakah sudah berjalan. Nah, sudah ya teman-teman. Kemudian kita masuk ke folder HTML. Nah, kita menyimpan file HTML kita di folder HTML. Kemudian kita buka notepad kita menggunakan notepad++ sebagai editor kita untuk membuat code HTML. Kita atur language-nya menjadi HTML. Oke, baik teman-teman, sahabat programmer desa, sekarang kita akan membahas tentang paragraf. Jadi, paragraf di HTML atau atributnya disimbolkan dengan P. Jadi jika kita ingin membuat sebuah paragraf, maka kita menyimbolkan itu dengan atribut P. Contohnya seperti ini teman-teman. Mari kita buat dokumen baru. Doc type seperti ini. Kita singkat saja code-nya HTML. Kita menggunakan yang penting-penting saja, body. Oke, nah seperti ini teman-teman. Jadi di HTML untuk paragraf disimbolkan dengan P. Nah, seperti ini. Jadi harus ada penutupnya. Jadi teman-teman bisa membuat sebuah paragraf di atribut P ini. Nah, contohnya seperti ini. Membuat sebuah paragraf. Oke, seperti ini. Coba kita simpan ya teman-teman. Kita simpan. Kemudian masuk ke C, sum, htdoc, html. Nah, teman-teman menyimpan di sini. Kita beri nama HTML paragraf 1. Oke, seperti ini. Kita simpan. Coba kita refresh, kemudian kita jalankan. Nah, hasilnya seperti ini teman-teman. Ini kita buat satu paragraf. Kita tambahkan lagi ya teman-teman. Kita copy saja. Membuat paragraf kedua. Oke, kita simpan, kemudian ini kita refresh ya teman-teman. Nah, seperti ini. Jadi ini paragraf pertama, ini paragraf kedua. Kita juga coba kita buat lagi satu lagi, yaitu paragraf ketiga. Programmer desa membuat paragraf ketiga. Oke, seperti ini teman-teman. Coba kita refresh ya. Oke.
Ini paragraf pertama, kedua, dan ketiga. Ini seperti ini teman-teman. Jadi ini contoh paragrafnya. Jika kita panjangkan, kita copy saja ya teman-teman. Nah, seperti ini. Coba kita simpan. Nah, hasilnya seperti ini teman-teman. Jadi akan memanjang. Nah, jika kita perbesar, nah, seperti ini teman-teman. Nah, coba kita ini tambahkan lagi ya teman-teman. Kita refresh. Nah, hasilnya seperti ini. Ini paragraf pertama. Kedua, sekarang kita buat paragraf yang ketiga. Kita tambahkan datanya. Atau kita tambahkan kalimatnya. Oke, seperti ini. Kita refresh. Kita sudah berhasil membuat sebuah paragraf. Di atribut P atau di paragraf ini, jika kita meng-enter ini, nah seperti ini. Jika teman-teman ingin mudah, menurut teman-teman ini tampilannya ter-enter atau tidak? Jawabannya tidak teman-teman. Jadi nah, hasilnya tetap. Jadi di code paragraf ini, walaupun kita menyisipkan enter, dia akan tetap terbaca menjadi satu paragraf. Nah, coba kita tambahkan sebuah spasi yang tidak perlu ya, seperti ini. Kita coba simpan, kemudian kita jalankan. Dia tetap juga tidak akan membaca ya teman-teman. Untuk enter dan spasi yang tidak perlu. Lalu bagaimana jika teman-teman ingin hasilnya seperti ini? Teman-teman bisa menambahkan atribut BR. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi, teman-teman bisa menambahkan atribut BR seperti ini. Maka tampilan yang akan muncul akan sama persis seperti ini. Jadinya akan ada ter-enter seperti ini. Nah, seperti ini teman-teman. Hasilnya seperti ini. Jadi jika teman-teman ingin memberikan enter atau line break, teman-teman bisa menggunakan atribut BR. Kemudian teman-teman juga bisa memberikan garis di antara tulisan ini. Nah, contohnya di yang ketiga ini. Jika teman-teman antar paragraf ini, teman-teman bisa memberikan garis. Nah, contohnya seperti ini. Nah, ini antar paragraf ini. Teman-teman bisa menyisipkan sebuah garis, yaitu dengan perintah HR, dengan atribut HR seperti ini. Kita simpan ya teman-teman. Kita simpan, kita refresh. Nah, ini akan ada garis seperti ini. Oke. Seperti ini teman-teman. Nah, jadi kita sudah tidak hanya belajar paragraf kali ini, kita juga belajar tentang atribut BR dan HR. BR untuk enter atau line break atau break, sedangkan HR yaitu line, horizontal line atau horizontal rules. Oke. Kemudian jika kita ingin membuat paragraf ini ter-enter seperti ini, misalnya seperti ini ya teman-teman. Nah, seperti ini. Ada enternya seperti ini. Nah, kita gabungkan saja. Nah, ini kalau kita jalankan,
Kita ulangi di ketiga. Oke. Nah, seperti ini. Oke. Ini kita enter 2 kali seperti ini. Nah, seperti ini. Jika kita menggunakan, kita jalankan ini, maka hasilnya tidak akan berubah seperti yang kita inginkan seperti ini ya teman-teman. Nah, tetap dia menjadi satu seperti ini. Lalu bagaimana caranya agar tampilannya seperti ini? Kita menggunakan atribut pre namanya. Nah, seperti ini. Kita berikan pre. Oke, sekarang kita coba jalankan. Kita refresh. Nah, hasilnya berubah menjadi seperti ini ya teman-teman. Oke. Nah, jadi kita sudah belajar paragraf, kemudian BR, break, HR, dan pre. Sekian teman-teman pembahasan kali ini tentang paragraf di HTML. Semoga semakin menambah semangat teman-teman untuk menguasai HTML. Jangan lupa tonton terus setiap video dari Programmer Desa. Klik lonceng, like, and subscribe channel Programmer Desa.